Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi surati Ali Imran ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah yang sama-sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di subuh ini kembali Allah berikan kita kesempatan guna terus istiqomah melaksanakan terutama salat subuh dengan berjamaah. Langsung kita langsungkan dengan kajian sebagaimana biasa setiap subuh. Semoga apa yang dilakukan oleh kita
senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, dan semoga apa yang dilakukan menjadi berkah bagi kita, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini insyaallah semuanya diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dagingnya masih ada? Masih ya. Belum selesai ini. Alhamdulillah hari ini kita masih berada di hari tasyrik. Silahkan yang masih mau menyusul untuk berkurban masih ada waktu. Kalau kita kemarin hari Kamis, berarti terakhir hari Ahad ya insyaallah. Hari Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad pada asar itu masih bisa. Pokoknya sebelum maghrib dah. Mepetnya gitu. Hari Ahad sudah maghrib selesai sudah. Kemudian ada kesunahan yang dikaitkan dengan Idul Adha yaitu takbir ya. Jadi setelah selesai ibadah solat fardu disunahkan kita untuk takbir, karena itu disebutnya takbir muqayyad. Ada takbir itu ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mursal itu selepas Id selesai, itu biasanya hari Idul Fitri. Tapi ada pula habis Idul Fitri itu masih takbir juga. Ada. Begitu saya ikut sholat asar waktu itu, takbiran dia, oh hebat kata saya. Sebetulnya ini takbir mursal ya, nggak disunahkan selepas sholat fardu selesai aja dah. Tapi kalau di Idul Adha itu disunahkan karena itu takbir muqayyad disebutnya. Jadi berkaitan dengan hari tasyrik. Selama ada kesempatan di hari tasyrik untuk menyembelih hewan dan kurban, maka selepas sholat fardu disunahkan kita untuk bertakbir. Walaupun sendiri, walaupun sholat sendiri atau sholat Jumat itu juga sama ya, takbir semua. Berapa kali ya? Berapa kali aja? Mau 3 kah? Yang penting ganjil gitu. Mau 5 kah? Asal jangan 100 saja kelamaan. itu takbir muqayyad. Kalau hajian ini selesai nih hari ini ya berarti ya kalau hajian tuh. Karena hari Rabu kemarin kan Idul Adha-nya. Melontar jamarotnya berarti selesai hari ini insyaallah mereka tuh. Selepas itu beres sudah. Hajian tuh 5 hari aja. Selebihnya melayang-melayang aja kemana-mana tuh. Ziarah gitu kan, habiskan waktu untuk bermesraan dengan Rasulullah nanti ya. Hajian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih di Ali Imran ayat yang ke-8 sebetulnya ini ya. Tapi masih berkaitan dengan ayat yang ke-7 kemarin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an ini, ada 2 ayat yang diterangkan oleh Allah. Ada ayat muhkamat, ada mutasyabih gitu ya. Ada ayat muhkamat yang betul-betul jelas, tidak perlu lagi ditakwil-takwil. Bahkan tidak memerlukan lagi ayat yang lain karena memang jelas tujuannya apa yang diinginkan. Lalu yang kedua ada mutasyabih. Mutasyabih ini adalah ayat-ayat yang memang maknanya tidak bisa diterka dengan secepat pemikiran gitu. Perlu pemahaman yang mendasar, perlu pemahaman yang ada takwil, bahkan mengkait-kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Itu mutasyabih. Sehingga tidak heran kalau seandainya dari ayat-ayat mutasyabih ini timbul persoalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dari jauh-jauh hari sudah menyebutkan bahwasanya fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang
di dalam hatinya itu ada zaig. Zaigun itu ada agak sedikit condong kepada yang sesat-sesat gitu. Enggak, saya enggak ngomong itu. Cuman paham aja semua. Nah, kalau misalkan yang ada hatinya macam seperti itu pasti yang dicari itu fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Yang diikutin tuh ayat-ayat mutasyabihnya. Kebanyakan ayat-ayat yang banyak mengandung apa ibaratnya itu belum bisa dipahami dengan dalam, lalu dengan seenaknya dia punya pemahaman pribadi untuk mengartikan itu Quran gitu. Nah, itu yang dianut-anut macam begitu gitu. Sehingga timbul persoalan. Macam di dalam Al-Quran itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa illallah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa illallah. Bahkan di dalamnya itu disebutkan ketika kita ini dengan orang tua, maka kan yang tidak diinginkan oleh Allah itu adalah ahnya. Lalu misalkan ada orang yang ikut mutasyabih, kan yang nggak boleh tuh bilangnya ah aja, hanya bilang ah doang itu. Berarti kalau nempeleng boleh aja Bang. Itu ayat-ayat yang macam-macam gini nih. Atau misalnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah engkau dekat-dekat dengan zina. Lalu dia selewengkan, kan yang enggak boleh itu dekatnya. Berarti zinahnya tempeleng sama saya nih. Nah, ayat-ayat macam begini nih. Kalau tidak roseh dalam keilmuan, tentu akan diplesetkan tuh. Itu yang jadi perkaranya itu. Seperti halnya di yang sekarang viral itu. Dia kan berdalihnya ayat yang menyebutkan bahwasanya ketika di dalam majelis itu jangan berdesak-desakan gitu kan. Lupa lagi saya ayatnya itu apa itu. Sehingga dia punya pemikiran bahwa di dalam sholat itu enggak boleh dekat-dekat. Lalu akhirnya renggang-renggang kayak musim corona kemarin itu kan. Karena pemahamannya adalah satu ayat yang mutasyabih. Lalu difokuskan sama dia, bahkan dia bikin satu aturan yang menurut pemikiran dia, akhirnya ya begini tuh, benturan tuh akhirnya. Padahal itu adalah menunjukkan untuk ayat kepada baginda Nabi. Harus dikasih ruang gitu. Ini dibenturkan dengan berjamaah. Nabi aja nyuruhnya sopnya rapat-rapat, kan? Istau sufufakum, luruskan jajaran kalian kan? Wa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, karena lurusnya jajaran itu sebagian dari kesempurnaan sholat. Bahkan disuruh rapatnya itu ada yang menyebutkan bahu, ada yang berpemahaman kaki kan. Sehingga kejar-kejaran kaki aja sebelum sholat tuh, tempelin kaki itu ya. Kalau saya geli gitu gini. Nah, kalau dia pemahamannya enggak, yang diambilnya mutasyabihnya, akhirnya ya begini gitu. Karena menurut versinya ya gitu. Sehingga ibtigha al-fitnah, yang dicari-cari itu adalah menjadikan fitnah. Ini ayat-ayat macam seperti ini nih, yang harusnya didasarinya dengan bukan hanya pemikiran pribadi, harus ada roseh. Makanya pantas Nabi menyebutkannya, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu, bila mana kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih,
Faulaika, maka mereka itulah kata Nabi, alladzi sammallah, orang-orang yang disebutkan oleh Allah. Fahdharuhum, maka kalau ada orang macam begitu tuh jauhi. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang disebutkan ini adalah ini, orang-orang yang fi qulubihim zaigun, yang ada di dalam hatinya itu condong kepada kesesatan gitu. Nah, kalau ada orang yang condong kepada kesesatan, yang diikuti adalah ayat-ayat mutasyabihnya aja yang timbul permasalahan, maka yang begini itu fahdharuhum, kata Nabi, jauhi. Jauhi. Ini bukan dijauhi, malah didukung, dimasukin lagi anaknya ke situ. Berapapun biayanya nggak peduli, yang penting zaitun. Padahal yang dicetak nanti kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Wa ibtigha'a ta'wilih. Kemudian yang kedua, orang-orang yang cenderung kepada kesesatan itu kadang-kadang yang dicari itu adalah takwilnya, penafsiran-penafsiran aja. Jadi seolah-olah tafsiran-tafsiran dia aja yang dikemukakan itu. Makanya setidaknya kita ini enggak mampu dalam menafsirkan satu ayat, jangan berani-berani gitu. Makanya kenapa para ulama itu sering menyebutkan ketika mau menafsirkan ayat itu, wallahu a'lam bishawab, Allahu a'lam bimuradi, gitu. Itu adalah menunjukkan bahwasanya ketidakmampuan dirinya untuk menafsirkan ayat, sehingga dipasrahkan semuanya kepada Allah yang mempunyai tujuan yang benarnya. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. A'lam itu lebih tahu, al-tabdil disebutnya. Kalau alamun itu kan tahu aja, tapi kalau a'lamu itu lebih tahu. Allah yang lebih tahu bimuradih, dengan maksudnya. Atau Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang lebih tahu. Atau bihaqiqatihi, dengan hakikatnya itu ayat. So, pada dasarnya penafsiran yang hakikatnya itu adalah di Nabi sebetulnya. Nabi sendiri yang mempunyai hakikat dari penafsiran itu. Makanya ketidakmampuan kita itu untuk menafsirkan, maka ikutlah dengan ulama-ulama yang rasikh. Makanya disebutkan oleh Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidaklah mengetahui akan takwilan satu ayat itu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siapa? Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh dalam keilmuan. Rasikh itu siapa? Ilmunya luas. Ilmunya sudah ada ketetapan dalam hatinya, bukan dalam lisannya. Sebab al-ilmul munafiq fi lisanih, wal ilmul alim fi qalbih. Ilmunya orang munafik itu di lisan. Kalau ilmunya orang alim itu di hatinya. Kenapa disebutkan ilmunya orang munafik itu di lisan? Sebab tidak sampai ke hati, hanya sampai kerongkongan. Boleh jadi kalau bicaranya, luar biasa, dalil-dalilnya mentereng. Pokoknya mau lari kemana tuh ngomong dalil sudah siap. Kalah kita kan? Tapi enggak sampai ke hati gitu. Sehingga apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatan, apa yang didalilkan tidak sesuai dengan ngomong. Itu baru di lisan tuh begitu. Dulu ada ketika beres perang Hunain. Perang Hunain itu salah satu perang yang mungkin terakhir lah ibaratnya. Itu sisa-sisa perang terakhir tuh. Karena Futuh Mekah sudah terjadi, direbut oleh baginda Rasul dengan para mukmin. Lalu orang-orang musyrikin itu keluar dari Mekah, tidak suka dia. Karena diusir dari Mekah semua, dikeluarkan oleh Nabi. Tapi yang tidak mau melawan silahkan hidup berdampingan gitu kan. Ini yang tidak suka ini
menghimpun kekuatan. Hampir 10.000 itu mereka himpun kekuatan dari semua suku, elemen dan sebagainya. Lalu terjadilah perang Hunain. Ternyata peperangan itu pun kalah, dihancurkan oleh muslimin itu, sehingga banyaklah ghanimah yang dapat dari situ. Nah, ketika pembagian itu dibagikan ghanimah oleh Nabi, ada yang ganjal. Biasanya ghanimah itu kalau dibagikan oleh Nabi rata, semua yang ikut perang dikasih. Ini enggak, dikasihkan itu ke pembesar-pembesar Quraisy, ke pembesar-pembesar orang-orang Mekah, bahkan termasuk orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu itu. Sementara orang muhajirin yang ada di Madinah gak dikasih apa-apa. Orang Ansor pun juga demikian. Sampai akhirnya para sahabat yang roseh dalam keilmuan itu tidak ngomong, pasti ada tujuan. Apalagi sahabat-sahabat utama itu sudah tahu apa yang dilakukan oleh Nabi ini bukan semata-mata keinginan Nabi pasti. Tapi adalah orang yang ketika itu berani betul dengan Nabi. Namanya itu Dzul Khuraisah kalau nggak salah. Ada disebutnya Khuraisah itu karena memang pinggangnya kecil, maka disebut si pinggang kecil disebut Dzul Khuraisah. Datang ke hadapan Nabi, lalu dia mencak-mencak Nabi. Kata dia, Muhammad, kalau seandainya perbuatan ikam kayak macam seperti ini, ikam makanya berarti orang Banjar nih. Kalau seandainya perbuatanmu macam seperti ini, berarti engkau itu enggak adil. Menyebutkan ke Nabi enggak adil. Sampai akhirnya kata Nabi, kalau seandainya aku ini tidak berbuat adil, lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil? Tentu saja kan enggak ada lagi keadilan. Nabi sudah ditampakkan kok. Nabi sudah dikasih oleh Allah keadilan yang luar biasa. Ini orang nyebutin Nabi tidak adil. Berani betul tuh, geram sahabat tuh. Sampai akhirnya Sayyidina Umar tuh minta izin. Ngapain? Sayyidina Umar tuh kalau yang ngengkang-ngengkang ke Nabi tuh nggak suka dia. Minta izin, ya Rasul, izinkan aku. Ngapain? Aku tebas lehernya. Sayyidina Umar tuh nggak bisa lihat Rasul itu digituin, nggak bisa. Sayyidina Umar tuh minta izin, diizinkan oleh Nabi, ya udah ditebas tuh. Tapi kata Nabi, jangan, biarkan aja. Akhirnya pergilah orang itu. Setelah orang itu pergi, lalu Nabi mengatakan, ya para sahabat, ya, lihatlah nanti dari tulang sulbinya orang ini nih, nanti akan keluar yang mana kalian itu baca Quran itu di hadapannya kecil karena dia lebih hebat daripada kalian. Kalian suka sholat malam, kalian pun itu lebih kecil di hadapan kalian karena dia lebih hebat daripada kalian sholat malamnya. Kalian suka puasa, kalian pun akan dianggap kecil karena puasa mereka lebih hebat daripada kalian. Tapi ingat, kata Nabi, mereka ini baca Quran hanya sampai kerongkongan saja karena tidak sampai kepada dalam hatinya. Jadi ternyata betul juga apa yang terjadi ketika yang disebutkan oleh Nabi, keluarlah ini firqah-firqah yang terjadi dari orang ini, ternyata itulah firqah yang terjadi sampai saat ini. Jadi orang itu melahirkan seseorang yang ketika dalam pemikirannya versi-versinya itu menurutnya konsepnya benar padahal salah. Keras kepala orangnya. Tapi kalau urusan puasa rajin. Urusan ngaji Quran hafal dia. Urusan tauhid, apalagi. Urusan salat tahajud paling rajin. Tapi semua itu kata Nabi tidak akan menjadikan dia masuk ke dalam hatinya, hanya sampai kerongkongannya. Ternyata apa yang disebutkan oleh Nabi ini terjadi. Setelah beberapa tahun kemudian Nabi wafat, Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar juga wafat. Terjadilah ketika di zaman Sayyidina Ali.
terjadinya di zaman Sayyidina Ali ini, yaitu terbunuhnya Sayyidina Ali. Oleh siapa? Namanya Abdurrahman bin Mulzam At-Tamimi. Siapa Mulzam At-Tamimi ini? Orang yang pernah nunjuk-nunjuk Nabi, yang menyebutkan ke Nabi tidak adil. Jadi orang ini menurunkan satu orang, anaknya, turunannya yang hafal Quran, bahkan Abdurrahman bin Mulzam. Bahkan ketika di zaman Sayyidina Khalifah Abu Bakar pernah jadi duta Quran ke Yaman, ngajarin orang Quran, tahajudnya luar biasa, tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Nah, inilah yang disebutkan itu. Jadi orang-orang macam seperti ini itu memang sudah ada di zaman Nabi, yang kemudian hari disebut oleh kita itu adalah kelompok Khawarij. Jadi kelompok Khawarij inilah yang menjadi cikal bakalnya timbul kekerasan dalam Islam. Kelompok Khawarij. Kalau sekarang ini Khawarij itu perpecah lagi tuh, menjadi KW-KW 1219 kan. itu kelompok-kelompok yang tidak jauh itu. Atau yang sering kita dengar sekarang ini ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Salafi. Kalau Salafinya salaf orang dulu betul-betul salafut soleh. Nah kalau sekarang ini nyaplok nama, tapi disebutkan dalam Bukhari, ciri-cirinya orang yang nunjuk-nunjuk Nabi itu maaf. Kalau misalkan ada persamaan, ini persamaan aja, Pak. Tidak menunjuk bahwa dia itu seperti itu, enggak. Orangnya itu pinggulnya kecil, perawakannya tinggi, badannya agak-agak hitam, hidung mancung, kepala botak, jidat ada ininya nah. Karena sering tahajud kan. Ada ininya juga nih. Itu ciri-cirinya, jenggot panjang. Tapi bukan berarti jenggot panjang itu begitu kita. Jadi ciri-cirinya memang seperti itu. Dan bahkan kata guru saya ditambahin lagi, celananya cingkrang. Tapi bukan berarti celana cingkrang itu. Ciri-cirinya seperti itu. Maka tidak mengherankan orang yang seperti itu tuh kadang-kadang keras kepala. Kalau berdalil dia, nggak mau kalah. Pokoknya dalilnya Inyang yang harus dituruti gitu. Kalau menurut Inyang kafir sudah. Sesat sudah. Begitulah kelakuan tuh. Padahal mengkafirkan sesama muslim kan tidak boleh. Ini gara-gara pemahaman syariat saja yang beda. Pemahaman beda dzikir dengan enggak itu beda, lalu sesatkan sama dia. Nah, begitulah. Kalau seandainya zaman ini terjadi, ini enggak heran. Karena memang sudah dari sononya juga sudah ada. Itu. Karena yang dicari itu adalah takwilnya, pemahaman tafsir aja gitu. Penafsiran begitu. Makanya warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina. Orang-orang yang rasikh, yang keilmuannya itu termancap dalam hati, luas keilmuan, itu akan berkata amanna bih. Kami ini iman saja dengan ayat-ayat mutasyabih itu. Cukup mengimani kullun min 'indi rabbina, semua ayat mutasyabih itu datang dari Tuhan kami. Gak perlu lagi untuk diperdebatkan gitu. Ini harus begini dia. Nah, kita tinggal iman saja bahwa ayat ini datang dari Tuhan. Sebagaimana kemarin sudah saya sebutkan bahwa orang yang rasikh itu ada yang menyebutkan ar-rasikh, orang-orang yang rasikh yang termancap dalam keilmuan itu kumpul 4 hal.
Pertama, al khasyatu fi ma bainahu wa bainallah. Orangnya punya rasa takut antara dirinya dengan Allah. Itu orang rasikh. Jadi bukan hanya dalil saja yang dia utarakan, tapi hatinya tidak takut dengan Allah. Yang kedua, wattawadu'u fi ma bainahu wa bainan nas. Orang yang rasikh itu punya ketawaduan. Artinya rendah diri antara dirinya dengan orang lain. Gak mesti merasa dirinya lebih hebat daripada orang, atau dirinya mesti harus dianuti daripada orang, atau bahkan dalilnya lebih fasih daripada orang gitu. Tawadu saja. Yang ketiga, az-zuhdu fima bainahu wa bainad dunya. Yang ketiganya punya ada rasa zuhud antara dirinya dengan keduniawian. Bukan berarti tidak boleh kaya, bukan. Tapi ada rasa zuhud dalam hatinya. Tidak kalau bahasa Sunda itu disebutnya totoroso. Totoroso apa bahasa Indonesianya? Hah? Pokoknya nggak mau halal haram, pokoknya gipak yang penting tujuan aja tuh. Yang penting tujuan tersampaiin. Nah, itu disebutnya nggak zuhud kalau gitu. Yang keempatnya mujahadah. Fima bainahu wa bainan nafsi, antara dirinya dengan hawa nafsunya, mujahadah, merangi diri gitu. Nah, ini yang sulit. Kalau ngajiin ke orang gampang, kalau ngaji kitab gampang. Yang susah tuh ngaji diri. Ngaji diri yang susah tuh. Ngaji rasa. Ngaji rasa ini yang susah tuh. Kalau kita nempeleng orang, nggak berani lagi sudah. Kenapa? Karena sendiri pun kalau ditempeleng sakit, akhirnya nggak jadi. Nah ini, kalau nyubit orang sakit. Kenapa? Karena saya pun kalau dicubit sakit. Berarti nggak mau lagi sudah. Itu ngaji rasa tuh. Kalau dihina orang ternyata sakit. Kalau sudah dihina orang sakit, berarti kalau saya hina orang, berarti sakit juga orang. Akhirnya nggak mau. Itu ngaji rasa. Orang-orang yang sudah ngaji rasa macam begini itu kadang-kadang jangankan nyaplok tanah orang, nginjekin kaki aja di tanah orang, minta izin dulu, Bang. Khawatir yang punya tanah ini enggak irido. Oh, coba. Kalau ngaji rasa itu begitu. Jangankan masuk ke rumah orang, masuk ke halamannya aja enggak berani kalau enggak ada izin orangnya. Itu ngaji rasa. Kalau kita kan enggak. Assalamualaikum enggak, satu kali enggak dijawab kan dibuka pintunya. Assalamualaikum enggak dibuka pintunya. Ke dapur lagi, assalamualaikum sudah di dalam dapur. Assalamualaikum sudah di dalam. Gimana kalau yang punya rumah enggak ridho? Begitu ngaji rasa tuh. Bahkan di dalam hadis ada lagi disebutkan ar-rasikh. Masalah rasikh juga nih. Nabi ditanya tentang ma'ar-rasikh. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu rasikh itu fil ilmi itu? Lalu kata Nabi, orang yang rasikh itu man barrat yaminuk. Orang yang rasikh itu orang yang selalu menepati akan sumpahnya. Ketika dia bersumpah, selalu ditepati. Wa sadaqa lisanuk. Yang kedua, ngomongnya benar. Gak bohong melulu. Bukan janji-janji palsu yang dia utarakan. Apalagi musim 2024 nih. Musim 2024 banyak janji ini keluaran. Pokoknya kalau saya menang, jalan licin. Pokoknya listrik terang. Gaji kasih tahu sebulan 30 hari. Pokoknya janjinya luar biasa. Tapi begitu sudah jadi, wes lain sudah. Kalau orang roseh enggak, maka cari orang yang roseh nanti. Coblos orang-orang yang punya wasadaqa bilisanuh, ngomongnya benar. Jangan hanya janjinya saja yang diutarakan. Wastaqama qalbuh. Juga orang yang roseh itu hatinya lurus. Artinya hatinya ini tidak condong kepada keburukan.
lurus-lurus saja. Lalu waman afa batanuh wa farjuh. Lalu yang keempat, orang yang termasuk roseh itu orang yang selalu menjaga perutnya dan juga kemaluannya. Jadi belum disebut roseh kalau seandainya yang perutnya itu tidak dijaga. Artinya dijaga perutnya itu dari sesuatu yang haram. Minumannya yang halal, minumannya yang bagus, makanannya yang halal-halal yang masuknya. Tapi kalau yang masuknya haram-haram berarti belum roseh. Masih ngibul itu. Nah, kalau ada orang yang macam seperti ini, fadzalika minar rasikhina fil ilm. Yang demikianlah kata Nabi orang yang roseh dalam keilmuan. Jadi harus betul-betul hati-hati ya. Memang sulit menemukan orang yang roseh itu. Makanya kata Allah, "Wa ma yadzakaru illa ulul albab." Tidaklah mengambil pelajaran illa ulul albab kecuali orang yang berakal. Jadi orang yang roseh itu orang yang mempergunakan akalnya dengan cerdas. Jadi kalau orang yang tidak roseh akalnya nggak dipakai. Bahkan dalam kategori ucapannya orang yang roseh itu selalu berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ini ucapan orang yang roseh. Ucapan orang yang roseh itu selalu berkata, Rabbana wahai Tuhan, la tuzigh qulubana. Janganlah engkau condongkan pada kesesatan hati kami ini. Hati kami jangan dicondongkan kepada kesesatan sehingga perkara-perkara yang dilakukan tidak layak. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau kasih kami hidayah, setelah dikasih petunjuk, setelah dikasih kita ini pemahaman, jangan lagi dicondongkan kepada kesesatan. Orang yang roseh itu selalu begitu. Sehingga dalam pemikirannya pengen diluruskan, dalam omongannya pengen difasihkan, dalam perbuatannya pengen menjadi manfaat, dalam tindakannya pengen menjadi maslahat. Itu orang roseh. Karena apa yang ditunjukkannya minta kepada Allah supaya lurus, jangan sampai condong. Diberi amanah, mudahan amanah ini menjadi amanah yang terpercaya, selalu begitu. Dikasih jabatan takut, khawatir jabatan ini menjadi penyelewengan. Dikasih duit banyak takut, dia itu takutnya tidak bisa menguasai itu. Ini orang roseh disebutnya. Tapi kalau misalkan dikasih duit banyak, aku kasih banyak duit nih, ada yang tahu nih, aku yang tahu catatannya nih. Lalu diselewengkan, ini bukan roseh. Berarti dia sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan jelek, tapi ternyata nyimpang. Ini yang bahaya. Maka minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kita dikasih petunjuk oleh Allah mana yang benar, mana yang salah, jangan dipelesetkan lagi gitu. Minta ke Allah tunjukin tuh. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami min ladunka dari sisi Engkau ya Allah rahmatan rahmat. Artinya tasbitan, ketetapan dalam hati. Sehingga kita sering di dalam hati itu suka minta kan di dalam sholat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balikan hati. Qulub itu qalbun. Qalbun itu arti bahasa Arab, artinya hati kalau bahasa kita. Tapi arti dari bahasa qulub itu asal muasalnya adalah bulak-balik. Makanya hati itu enggak ada ketetep, selalu bolak-balik kan. Kadang-kadang kita nih hati ini nggak bisa diem. Raganya memang di sini kan, tapi hatinya nggak tahu nih kemana semua. Bisa jadi ada yang sudah pulang ke rumah hatinya, ada yang masih memikirkan daging kambing gitu kan. Campur lagi pokoknya. Hati itu kan itu. Raganya memang di sini, maka disebut kolbun. Kolbun itu bolak-balik, nggak bisa diam dia.
Lah jangankan makmum yang diam, imam aja yang bicara, tetap aja kadang-kadang hatinya ke sana. Itu imam, apalagi yang kita yang diam di belakang. Udah ngelayang tuh kemana-mana tuh. Apalagi suratnya panjang, ngaco. Cepat gitu. Kita assalamualaikum, loh kok udah beres lagi. Melamunnya terlalu panjang, Bang. Sehingga kita minta kepada Allah agar selalu ditunjukkan minta rahmat kepada Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah al-wahhab, dat yang maha pemberi. Lalu kemudian ucapan orang yang roseh, Rabbana innaka jami'un nas, wahai Tuhan, innaka sesungguhnya engkau jami'un nas, yang akan mengumpulkan manusia, liyaumin la raiba fih, di hari satu atau di satu hari, la raiba fih, yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya, maksudnya kiamat. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Orang yang roseh meyakini bahwa semua manusia akan dikumpulkan nanti, tidak ada keraguan lagi lah. Makanya dalam ayat lain, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah engkau tidak mengambil pelajaran daripada Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, kalau seandainya Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pasti akan timbul perdebatan yang begitu banyak. Kalau Quran bukan dari sisi Allah, pasti akan timbul perdebatan yang begitu banyak. Lo buktinya kitab-kitab yang buatan manusia kan timbul perdebatan. Namanya sama tapi isinya bisa jadi beda. Namanya sama tapi penulisnya bisa jadi beda. Ada Lukas, ada Matius, ada siapa lagi? Paulus, ada Us pokoknya ya. Padahal sama, nabinya sama, Tuhannya sama. Kenapa firmannya jadi beda? Karena itulah, karena bukan dari Tuhan, bukan dari Allah. Akhirnya timbul ikhtilafan katsir, banyak perbedaan. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi akan janjinya. Janji Allah tidak akan menyalahi. Semua yang dijanjikan oleh Allah, baik itu berupa pahala, ganjaran dan sebagainya, pasti Allah akan berikan. Sebaliknya, ancamannya pun juga demikian. Allah tidak akan menyalahi ancaman Allah. Kalau Allah tidak suka dengan kemungkaran, maka pasti Allah pun akan menurunkan itu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu dibimbing dalam hidayah kita ya. Karena yang dikhawatirkan oleh Nabi itu, kita sudah pemahaman ada tapi ternyata melenceng. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Bahkan Nabi disebutkan dalam satu hadis, ma akhafu ala ummati illa salasi khalalin. Tidak ada yang sesuatu yang aku khawatirkan dari umatku kecuali 3, kata Nabi. Dari yang 3 itu disebutkan oleh baginda Rasul. Yang pertama adalah ayyaksuralahumul mal fayatahasadu fayaktatilu. Dibukakannya pintu rezeki, harta jadi banyak, lalu timbul hasud, bahkan timbul pembunuhan. Harta banyak itu harusnya kan jadi nyaman semua. Duit banyak kan harusnya jadi enak gitu. Tapi ternyata harta banyak ini bukannya jadi kenyamanan yang didapat, malah kehasudan. Sudah miliar ada, pengen 2 miliar. Sudah 2 miliar, pengen 3 miliar. Pokoknya apa yang dia ada di orang, pengen sama dia. Akhirnya saling bunuh. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ketika pintu harta itu sudah dibuka, timbul perhasudan. Khawatir, kata Nabi, di umatku itu seperti itu. Lalu yang kedua, wa ayyuftahalahumul kitab wa ya'khudhuhul mu'minu yabtaghi ta'wiluh. Dibukakannya pemahaman kitab, cuman yang dicari adalah takwilnya, bukan dari segi ayat-ayat yang sudah lurus gitu. Yang diributkan tuh ayat-ayat mutasabih, tapi ayat-ayat yang sudah lurusnya dia tinggalkan, tidak sampai kepada pemahaman yang hakiki gitu. Lalu yang keempat, yang ketiganya, wa yazdada ilmuhum fayada'uhu wa la yubaluna alaih.
Yang ketiga yang dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah tambah-tambah keilmuan, tapi ternyata ilmunya tidak dipakai, disia-siain. Banyak ilmu, tapi ilmu tidak dipakai, bahkan tidak peduli dengan ilmu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Makanya ada dari jauh-jauh hari Nabi sudah menyebutkan bahwa yang pertama kali ilmu yang akan diangkat dari dunia ini adalah ilmu waris. Ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Berarti kalau diangkat sekarang nggak ada ilmu waris? Enggak, ilmunya tetap ada. Jadi yang diangkat itu apa maksudnya? Yang diangkat itu adalah orang-orangnya yang mau memakai ilmu itu. Mana ada sekarang banyak ilmu waris dipakai? Kiai-kiai nganggur sekarang, nggak pernah ngitung-ngitung waris lagi sudah. Dulu kalau ada yang meninggal selalu tuh kiai itu ribut dengan hukum waris, selalu mikir tuh, takut salah ngewarisin orang. Kalau sekarang mana ada? Itulah salah satu bukti yang disebutkan oleh Nabi. Ilmunya ada, bahkan di universitas kan sudah di bagian ada tuh ilmu waris tuh. Tapi dalam kenyataan di masyarakat itu yang kaya-kaya itu kadang-kadang kalau meninggal nggak ada lagi terdengar tuh warisannya dibagikan secara agama. Luput aja gitu. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Banyak ilmu tapi ilmu tidak dimanfaatkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya pantas kata Nabi Musa, wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi illa huwa wa iblisu sawaun. Setiap orang yang alim, yang banyak keilmuannya tapi tidak ada manfaat dalam ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah. Kita ditunjukkan oleh Allah agar selalu apa yang diberi dalam keilmuan kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya bukan banyak sih sebetulnya, bukan banyak ya ilmu tuh. Sedikit tapi manfaat. Itu aja sebenarnya. Bukan harus ya ya bagusnya sih banyak gitu, banyak tapi manfaat. Tapi kalau misalkan enggak banyak, yang penting manfaat. Insyaallah. Cukup sudah, terima kasih apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi lain-lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال